Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 14 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Event pertama yang mengangkat budaya, kelestarian alam dan UMKM Akarsari Culture Festival atau ACF digelar di Kabupaten Pandeglang. Warga Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak digegerkan dengan penemuan mayat tergantung di sebuah pohon. Kawasan industri di Banten harus memiliki peran mitigasi bencana dan SOP yang jelas. Hal tersebut terungkap dalam sebuah diskusi yang digelar BPBD Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, kawasan industri di Banten yang berdekatan dengan pemukiman warga harus memiliki peran mitigasi bencana dan SOP yang jelas. Hal tersebut terungkap dalam sebuah diskusi peningkatan kapasitas kawasan industri yang digelar BPBD Kabupaten Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Kawasan industri Banten yang berdekatan dengan pemukiman harus memiliki peran mitigasi bencana dan SOP yang jelas. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BPBD Banten, Heri Julianto, saat menggelar diskusi penguatan kapasitas kawasan industri Kabupaten Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten menggelar diskusi penguatan kapasitas kawasan industri Kabupaten Serang Provinsi Banten di ruang Pusdalov BPBD Banten, Kota Serang pada Kamis 13 Juli 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di kawasan industri. Sekretaris BPBD Banten, Heri Julianto, menyatakan Kabupaten Serang telah memiliki peraturan daerah terkait dengan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah pembentukan komunitas tanggap darurat di kawasan industri, terutama di kawasan modern Cikande ataupun kawasan industri lainnya. Hal ini bertujuan ketika terjadi bencana, kawasan industri sudah siap mengantisipasi dan memberikan respon yang cepat. Julianto juga menekankan pentingnya kerjasama dan keselarasan antara industri di kawasan industri dalam menghadapi bencana. Semua industri harus memiliki peran mitigasi bencana dan SOP yang jelas. Selain itu, ia juga berharap industri baru dapat menjaga jarak dengan pemukiman masyarakat dengan aturan minimal 2 km dari permukiman. Saat ini, pemerintah kabupaten juga tengah membahas raperda tentang pembentukan daerah kawasan industri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa industri-industri baru berlokasi di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dampak bencana industri dapat diminimalisir. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Heri Julianto. Bencana kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir itu satu. Kemudian yang kedua, untuk Kabupaten Serang sudah ada surat edaran dari pemerintah Kabupaten Serang terkait dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Yang salah satunya diharapkan industri ini membentuk sebuah komunitas tanggap darurat yang ada di wilayah masing-masing. Ini seperti apa Pak? Mungkin lebih ke keamanan masyarakat karena mungkin kalau untuk di kawasan Serang Timur ya Pak ya, Cikande dan modern, nampaknya juga dengan pemukiman jaraknya nggak terlalu jauh. Ya, ini yang tadi juga muncul di pertanyaan. Nanti akan ditindaklanjuti dengan tim TKTD ini. Ini sebagai langkah awal pertemuan. Selanjutnya nanti tim TKTD yang akan membahas lebih lanjut bagaimana hubungan antara industri dengan masyarakat yang sudah berdekatan ini. Untuk industri yang sudah berdekatan dengan kawasan pemukiman warga, BPBD Banten bekerjasama dengan tim kedaruratan tingkat daerah ataupun TKTD untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Meskipun ada kesulitan dalam merelokasi masyarakat, BPBD Banten dan TKTD akan membahas secara inisiatif dalam forum diskusi untuk menentukan solusi yang tepat. Anda Heri Julianto. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, warga di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak digegerkan dengan penemuan mayat yang tergantung di sebuah pohon.
Mayat yang tergantung tersebut diidentifikasi sebagai OR, warga Kampung Babakan Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana, yang berprofesi sebagai petani. Korban diduga tewas dengan cara gantung diri. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Warga Kecamatan Gunung Kencana digegerkan dengan penemuan mayat yang tergantung di sebuah pohon kondang di Blok Cilinggamani, Kampung Babakan Cimalur, Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kanit Reskrim Polsek Gunung Kencana, Bribka Ali Magpur, membenarkan ada warga yang bunuh diri dengan cara menggantung di pohon kondang. Ia mengungkapkan menurut informasi dari pihak keluarga, korban berangkat dari rumah pada hari Minggu 9 Juli 2023 sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, pamit ke istrinya untuk pergi ke sawah. Karena sampai sore korban tidak kunjung pulang, keluarga pun meminta tolong kepada warga untuk mencari keberadaan korban. Sampai tengah malam korban pun tidak ditemukan, warga pun terpaksa menghentikan pencarian korban. Ia menjelaskan keesokan harinya keluarga yang dibantu oleh warga melanjutkan pencarian korban di sekitar kebun yang tidak jauh dari lokasi sawah milik korban. Sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, akhirnya warga menemukan korban OHR 79 tahun sudah dalam keadaan tewas dengan posisi gantung diri menggunakan seutas tali tambang di sebuah pohon kondang yang berlokasi di Blok Cilinggamani, Kampung Babakan Cimalur, Desa Ciginggang. Ali menambahkan warga yang menemukan korban sudah tergantung pun langsung melaporkannya ke Polsek Gunung Kencana. Anggota yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban. Korban dibawa ke rumah duka dan pihak keluarga menolak korban diotopsi. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, sebuah event yang mengangkat pelestarian budaya, alam, dan UMKM, Akarsari Culture Festival atau ACF di Kabupaten Pandeglang untuk pertama kali akan digelar dalam waktu dekat. Akarsari Culture Festival yang bertema Jaga Alam, Jaga Budaya, Lestari akan digelar mulai tanggal 15 Juli hingga 23 Juli 2023 di lapangan Kadu Engang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Laporan selengkapnya Mudofar dari Krakatau Radio Pandeglang. Event perdana yang mengangkat pelestarian budaya, alam, dan bazar UMKM di Pandeglang, Akarsari Culture Festival atau ACF, siap digelar dalam waktu dekat ini. Persiapan panitia saat ini hampir rampung atau sudah mencapai 80%. Kepastian ini disampaikan Ketua Pelaksana ACF Yudi Wahyudi didampingi Wakil Ketua Pelaksana Eka Supriyatna saat talkshow di Krakatau Radio Selasa 11 Juli. Yudi menerangkan ada puluhan organisasi yang tergabung dalam kepanitiaan untuk mensukseskan event tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini dibutuhkan mengingat banyak acara yang akan digelar. Karena tadi itu collective action, kita ada 49 NGO, itu memang sering ngobrol aja sifatnya. Kayak contoh misalkan kita buka dengan Kominfo itu literasi digital. Terus dengan BPBD mereka melakukan edukasi, dengan Puskesmas, dengan ada Explore Banten, banyak banget deh. Beberapa kesenian tradisional juga terlibat. Nah intinya memang kita sering menyampaikan bahwa hari ini kita butuh kolaborasi. Ya kita kolaborasi ini ternyata sesuatu yang memudahkan kita dalam berbagai hal. Yudi mengatakan kegiatan ini akan digelar di alun-alun Kecamatan Saketi dan lapangan Desa Kadu Engang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dengan pelaksanaan dimulai sejak Sabtu 15 Juli sampai dengan Minggu 23 Juli 2023. Tujuan besar dari event ini yakni jaga alam, jaga budaya, lestari. ACF ini akan diisi gelar produk UMKM, donor darah, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor sejak Sabtu 15 Juli sampai dengan Minggu 23 Juli. Untuk lainnya, diantaranya senam massal, literasi digital, fun bike, aksi unik sepeda ontel, atraksi BMX freestyle, penampilan band rumput hijau. Selain itu, talkshow Explore Banten, panggung kreasi rakyat, pelatihan keluarga tangguh bencana. Ada juga permainan anak tradisional, edukasi memilah sampah, penampilan sanggar charity, festival pencaksilat, pameran hidroponik, penanaman pohon, kemah bakti, fashion show, kuliner tradisional, dan lainnya. Paling seremnya tanggal 19 yang kita luncurkan nih, nanti ada sanggar-sanggar yang insya Allah sambil sekalian nanti ada simbolis Akarsari berbagi.
Wakil Ketua Panitia Eka Supriyatna menambahkan, dihelatnya ACF merupakan sebuah kepedulian lintas organisasi terkait pelestarian alam, budaya, dan pegunungan Akarsari. Hal ini lantaran pegunungan Akarsari memiliki fungsi yang penting bagi sistem penyangga kehidupan. Ia menegaskan kegiatan ini bukan kepentingan politik, namun murni sosial. Untuk itu pihak lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan agar event tersebut dapat berjalan lancar. Kami juga mohon supportnya dari semua pihak dan mudah-mudahan ini ada efek domino yang positif dari output kegiatan ini, baik untuk PAD Pandeglang sendiri, termasuk beberapa destinasi yang ada di Pandeglang ini, dan terutama kepada UMKM. Insya Allah dengan bersama kita bisa, dan ini sekali lagi ini kegiatan sosial untuk kita semua. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.